Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Angin hitam mencapai kelelawar merah dalam sekejap, dan hampir setengah dari mereka tiba-tiba berbalik ke arah Han Li sebelum menyemburkan api hijau ke arahnya dari mulut mereka. Bahkan sebelum api hijau mencapai Han Li, bau busuk dan busuk yang memuakkan telah menyapu ke arahnya. Han Li segera mengayunkan kedua lengan bajunya ke udara, melepaskan dua hembusan angin biru yang ganas, yang menahan api hijau. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul kembali dari udara tipis di samping kelelawar merah beberapa ratus kaki jauhnya dan mengayunkan kedua tangannya ke udara, melepaskan lebih dari 100 proyeksi cakar yang benar-benar mencabik-cabik tubuh kelelawar bahkan sebelum sempat berteriak. Kelelawar lainnya secara alami sangat khawatir dengan ini, dan mereka buru-buru berbalik untuk menyerang Han Li, tapi sudah terlambat. Han Li menghilang di tempat lagi, meninggalkan jejak bayangan hitam di belakangnya saat dia tiba di samping kelelawar jahat lain yang jaraknya lebih dari 100 kaki. Proyeksi cakar yang sama meletus, dan kelelawar jahat itu juga diiris menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, Han Li melintasi kawanan kelelawar dengan cara seperti hantu, menjatuhkan kelelawar dengan setiap serangan yang dia keluarkan. Di hadapan teknik gerakannya yang luar biasa, api hijau yang dilepaskan oleh kelelawar merah sebagian besar tidak mengenai udara kosong, dan beberapa semburan api yang berhasil menyerang Han Li sama sekali tidak efektif dengan baju besi hitam yang dia gunakan, memakai. Dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, lebih dari 10 kelelawar jahat telah dibunuh olehnya, dan sekelompok makhluk jahat di dekatnya menatapnya dengan terperangah. Wanita muda tahap tempering spasial juga menatap Han Li dengan takjub di matanya. Mereka telah melawan kelelawar jahat ini selama lebih dari setengah hari, dan mereka sangat menyadari betapa kerasnya tubuh kelelawar ini. Bahkan harta iblis biasa tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan pada mereka, dan hanya alat iblis kelas atas yang dapat melukai mereka sampai batas tertentu. Kalau tidak, mereka tidak akan terjebak di sini untuk waktu yang lama. Dengan demikian, secara alami mengherankan bahwa Han Li mampu merobek kelelawar malang dengan mudah dengan tangan kosong. Jenis seni jahat apa yang bisa dikembangkan pria ini untuk mencapai tubuh fisik yang begitu kuat? Mungkinkah itu salah satu seni iblis kuno yang legendaris? Wanita itu berpikir pada dirinya sendiri dengan sikap tertegun. Terlepas dari keganasan mereka, kelelawar jahat telah menjadi sangat menakutkan di hadapan tampilan kuat Han Li. Namun, tepat pada saat ini, teriakan tajam terdengar dari antara mereka, dan mereka semua berpisah untuk mengungkapkan kelelawar iblis raksasa yang jauh lebih besar dari yang lainnya. Kelelawar jahat ini tidak hanya memiliki aura yang kuat, ia juga memiliki sepasang tanduk ungu di kepalanya, di mana gumpalan listrik berputar tanpa henti. Itu segera membuka mulutnya untuk meledakkan hamparan luas api hijau, yang meliputi area seluas lebih dari 1000 kaki saat melonjak menuju Han Li. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat serangkaian rune hitam muncul dari baju zirah iblisnya untuk membentuk penghalang cahaya di depannya. Segera setelah lautan api bersentuhan dengan penghalang cahaya hitam, itu secara paksa terbelah dan sama sekali tidak dapat mendekati Han Li. Sedikit kemarahan muncul di mata kelelawar raksasa saat melihat ini, dan ia mengeluarkan pekikan tajam saat dua petir perak tebal meletus dari tanduknya, menabrak langsung ke arah Han Li. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia mengangkat tangan dan menunjuk dua jari ke depan. Petir keras terdengar, dan dua sambaran petir biru dan putih meletus dari ujung jarinya untuk melawan sambaran petir perak yang mendekat. Memanfaatkan kesempatan ini, Han Li mengambil langkah maju dan menghilang keluar angkasa sebelum langsung muncul kembali di atas kelelawar raksasa, lalu menyapu cakar iblis ke bawah. 5 proyeksi cakar hitam turun dari atas, dan kelelawar raksasa itu segera mengepakkan sayapnya dengan waspada, mendorong dirinya ke samping seperti anak panah yang melaju kencang. Meskipun kerangkanya besar, ternyata sangat gesit. Han Li mendengus dingin saat melihat ini dan tiba-tiba menyatukan jari-jarinya, di mana 5 proyeksi cakar langsung dipercepat beberapa kali lipat, merobek salah satu sayap kelelawar raksasa berkeping-keping dalam sekejap. Kelelawar raksasa melolong kesakitan, dan sedikit kengerian muncul di matanya yang marah.
Itu dengan panik mengepakkan sayapnya yang tersisa beberapa kali sebelum melepaskan benang merah tipis yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya. Benang-benang itu semerah darah, dan begitu muncul, mereka langsung meledak menjadi awan kabut darah yang menutupi seluruh tubuh kelelawar. Han Li membuat gerakan meraih ke bawah dengan lengannya yang lain juga, memunculkan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya di tengah ledakan fluktuasi spasial, dan awan kabut darah langsung hancur. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah ditembakkan tepat saat kabut darah tersebar, dan itu langsung muncul lebih dari 10.000 kaki, lalu menghilang ke kejauhan dengan kabur. Penghindaran bayangan darah. Tatapan aneh muncul di wajahnya saat dia mengidentifikasi teknik gerakan yang digunakan kelelawar raksasa, tetapi ekspresinya kemudian segera kembali normal saat dia mengarahkan pandangannya ke arah kelelawar merah yang tersisa. Tanpa kepemimpinan kelelawar raksasa dan banyak dari mereka telah dibunuh oleh Han Li, kelelawar jahat yang tersisa tidak lagi mampu menimbulkan ancaman yang cukup bagi kelompok makhluk jahat dengan api hijau mereka. Sebaliknya, makhluk jahat memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas, melepaskan kemampuan yang kuat untuk memaksa mundur lautan api sedikit demi sedikit. Sementara itu, Han Li hanya menyilangkan tangannya dan melihat dari jauh, tidak menunjukkan niat untuk mengambil bagian lebih jauh dalam pertempuran ini. Kelelawar jahat yang tersisa secara alami memberi Han Li tempat tidur yang luas juga karena takut menimbulkan amarahnya. Sekitar 15 menit kemudian, makhluk jahat akhirnya keluar dari lautan api dan membunuh hampir setengah dari kelelawar jahat yang tersisa. Kelelawar yang selamat dengan cepat melarikan diri untuk hidup mereka, tidak berani berlama-lama lagi di sekitar pohon raksasa. Wanita muda jahat itu jelas adalah pemimpin kelompok ini, dan setelah merawat kelelawar jahat, dia segera terbang ke Han Li sebelum memberi hormat. Terima kasih atas bantuan Anda, rekan Taois. Nama saya Bai Yunxin, ini adalah saudara laki-laki saya, Bai Yin dan Bai Ying. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, rekan Daois? Wanita itu berbicara kepada Han Li dengan sangat sopan. Adapun dua makhluk jahat tahap tempering spasial lainnya, Bai Yin adalah pria parubaya yang tampak biasa, sementara Bai Ying adalah seorang sarjana setengah baya. Keduanya juga buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Han Li. Nama keluarga saya adalah Han, saya hanya seorang kultivator lepas, tapi saya telah mendengar banyak tentang keluarga Bai Anda. Saya pernah mendengar bahwa dupa yang dihasilkan oleh keluarga Bai Anda mampu menenangkan pikiran dan menangkal makhluk jahat, saya ingin melihatnya beraksi, kata Han Li dengan tenang sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Seorang kultivator lepas. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki kekuatan luar biasa, Saudara Han, Anda pasti seorang pembudidaya yang tak terduga yang jarang menunjukkan dirinya di depan umum. Jika tidak mungkin saya tidak akan pernah mendengar tentang Anda, kata Bai Yunxin dengan nada senyum. Aku bukan kultivator yang tak terduga, tapi memang benar aku tidak banyak menunjukkan diriku di depan umum. Tempat ini cukup jauh dari Illusion Night City, mungkinkah kamu datang ke sini untuk buah roh ungu ini? Han Li bertanya. Ekspresi Bai Yunxin sedikit berubah setelah mendengar ini, tapi dia dengan tenang bernegosiasi, memang, keluarga Bai kami berencana untuk memperbaiki sejenis pil roh yang membutuhkan buah roh ungu ini sebagai salah satu bahan utama. Kami telah menjelajahi dataran ini selama bertahun-tahun dan baru saja menemukan pohon cahaya ungu ini. Jika bukan karena bantuan Anda, tidak mungkin kami dapat mengamankan buah roh ini, jadi kami harus membagi setengahnya dengan Anda. Namun, ini buah sangat penting bagi keluarga Bai kami, jadi apakah Anda bersedia menerima batu iblis sebagai kompensasi? Hehe, yakinlah, Peri Bai, aku tidak membutuhkan buah roh ungu ini, jadi kami akan melakukan apa yang kamu katakan, Han Li terkekeh menanggapi. Bai Yunxin sangat lega mendengar ini, dan dia tersenyum sambil berkata, terima kasih atas kemurahan hati Anda,
Saudara Han, saya akan meminta mereka untuk segera menyiapkan batu iblis untuk Anda. Setelah itu, dia menginstruksikan yang lain untuk mulai memetik buah roh ungu di pohon raksasa. Setelah buah roh dipetik dan dimasukkan ke dalam kotak khusus, Bai Yunxin menyerahkan gelang penyimpanan yang penuh dengan batu setan kepada Han Li. Han Li menerima gelang penyimpanan, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya sebelum menyimpannya dengan tenang. Senyum Bai Yunxin menjadi lebih jelas setelah melihat ini, dan dia berkata, "Kemana Anda akan bepergian selanjutnya, Saudara Han? Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kembali ke Illusion Night City bersama kami? Ada beberapa produk lokal khusus di kota yang saya yakin akan sangat membantu Anda, dan di atas itu, saya telah bersumpah pada setan batin saya untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan kami. Jika Anda kembali ke keluarga baik kami bersama kami senior pasti akan menghadiahimu dengan mahal atas usahamu, jadi tolong jangan menolak." Bai Yunxin ini jelas cenderung berteman dengan Han Li setelah menyaksikan kekuatannya yang menakjubkan. Ada seorang senior di keluarga baik kami yang juga sangat mahir dalam teknik penyempurnaan tubuh, aku yakin kamu akan mendapat banyak manfaat dengan menerima bimbingan darinya, Kakak Han. Kamu baru saja menyelamatkan hidup kami, jadi aku yakin senior itu tidak akan menolakmu, Bai Ying juga menimpali. Oh, senior keluarga Bai yang mana ini? Sepertinya aku benar-benar harus mengunjunginya, kata Han Li dengan ekspresi penasaran. Senior dari keluarga kita ini agak terkenal di alam suci kita, dan dia mengembangkan seni iblis pemurnian surga secara ekstrim. Dia hanya satu langkah lagi untuk menjadi leluhur suci, dan dia dikenal sebagai Laiman Futian. Pernahkah kamu mendengar tentang dia, Kakak Han? Bai Yunxin menjawab sambil tersenyum. Aku belum. Tapi itu pasti akan menjadi kesempatan yang luar biasa bagiku untuk menerima bimbingan dari seorang senior dengan tingkat penguasaan yang tinggi dalam teknik penyempurnaan tubuh yang jahat. Aku tidak berencana untuk pergi kemanapun secara khusus selanjutnya, jadi aku akan menemanimu ke Illusion Night City. Kapan kamu berencana untuk kembali ke kota? Aku tidak punya banyak waktu, jawab Han Li dengan tenang. Yakinlah, Saudara Han, kami berkelana ke dataran ini hanya untuk buah roh ungu. Sekarang setelah kami mendapatkannya, kami akan kembali ke kota setelah beristirahat selama beberapa hari untuk memulihkan kekuatan sihir kami, Bai Yunxin menjawab dengan ekspresi gembira. Han Li mengangguk sebagai jawaban dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, mereka menetap di gunung kecil terdekat dan membuka gua sementara untuk bermeditasi. 5 hari kemudian, setelah anggota keluarga Bai memulihkan sebagian besar kekuatan sihir mereka segera melepaskan bahtera terbang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki, yang membawa mereka dan Han Li kembali ke kota malam ilusi. Beberapa bulan kemudian, ada 7 makhluk jahat tahap jiwa baru lahir yang terbagi menjadi 2 kelompok yang terkunci dalam pertempuran sengit di perbatasan dataran. 3 dari mereka mengenakan jubah brokat kuning dan memegang 3 belati terbang hitam identik yang melepaskan api iblis hitam. Adapun 4 lainnya, mereka mengenakan jubah putih panjang dan mengendalikan 4 pedang terbang putih tembus pandang yang melepaskan semburan kepingan salju yang tersapu dalam hiruk-pikuk. Api jahat dan ki glasial terjalin di udara sebelum meledak menjadi bola-bola ki jahat, dan 7 makhluk jahat tampaknya cukup berimbang. Di tanah di bawah tergeletak bangkai dari apa yang tampak seperti tikus raksasa yang jahat. Panjangnya lebih dari 100 kaki dengan bulu emas yang berkilauan, dan cukup jelas bahwa ini bukanlah binatang iblis biasa. 7 makhluk jahat jelas memperebutkan bangkai ini. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah putih mendengus dingin sambil tiba-tiba menepuk kantong kulit yang tergantung di pinggangnya. Semburan ki hitam segera melonjak keluar, lalu berubah menjadi singa iblis berkepala 2 yang mengancam. Singa itu seluruhnya berwarna hitam pekat dan tingginya sekitar 50 hingga 60 kaki.
Itu membuka kedua mulutnya bersamaan, melepaskan bila angin hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. 3 belati terbang melintas tanpa henti di hadapan hujan deras bila angin, dan mereka dipaksa ke kaki belakang oleh 4 pedang terbang. 3 makhluk jahat berjubah kuning tercengang melihat ini, dan seorang lelaki tua berambut panjang di antara mereka berseru, "Itu singa mimpi buruk. Kamu berani mengeluarkan binatang penjaga keluargamu. Apakah kamu tidak takut dihukum jika ada bahaya yang menimpa binatang ini? Hehe, 3 potong sampah sepertimu tidak akan bisa menyakiti binatang penjaga keluarga Ning kami. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka pergilah. Aku tidak akan menyerahkan tikus fajar emas ini kepadamu." Si putih pria muda berjubah yang telah melepaskan singa jahat itu mencibir. Ekspresi pria tua berambut panjang itu menjadi gelap setelah mendengar ini. Salah satu pria berjubah kuning lainnya mentransmisikan suaranya ke pria tua berambut panjang itu. "Kakak, situasi ini sangat bertentangan dengan keinginan kita harus mundur." Pria tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum ekspresi tegas akhirnya muncul di wajahnya. "Aku sudah terjebak di tahap akhir Nas Chen Sol selama berabad-abad, dan Golden Dawn Mouse ini sangat langka, inti dalamnya akan sangat penting bagiku untuk membuat terobosan, jadi tolong pinjami aku bantuanmu. Jika kita berhasil, Anda akan mendapatkan rasa terima kasih saya yang abadi. Apakah kamu berencana untuk melepaskan teknik rahasia itu? Tetapi jika kamu melakukan itu, tidak hanya esensi sejatimu akan sangat terkuras, kamu juga akan diserang oleh berbagai efek negatif setelahnya." Jubah kuning terakhir pria itu menyela dengan sikap khawatir. "Jika saya tidak dapat maju ke transformasi dewa, maka hidup saya akan segera berakhir, jadi saya tidak punya pilihan selain membuat pertaruhan ini," kata pria tua itu sambil mengertakkan gigi. "Kalau begitu, kami akan melakukan segala daya kami untuk melindungimu. Hati-hati, kakak, kami akan mencoba menghentikan musuh selama mungkin." 2 pria berjubah kuning lainnya setuju serempak setelah bertukar pandang, dan pria tua itu secara alami menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka. Detik berikutnya, 2 pria iblis berjubah kuning itu tiba-tiba melangkah maju, dan api iblis di sekitar 2 belati terbang yang mereka kendalikan sekitar 2 kali lipat. Kedua belati itu kemudian berubah menjadi sepasang ular sanca jahat yang berhasil menahan serangan dari pedang terbang dan singa jahat, tetapi menilai dari ekspresi tegang mereka, cukup jelas bahwa mereka tidak akan mampu mempertahankan ini selama terlalu panjang. Sementara itu, lelaki tua berambut panjang itu menunjuk ke arah pedang terbangnya sendiri, dan itu terbang kembali kepadanya sebagai seberkas cahaya hitam sebelum menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Segera setelah itu, dia membuat gerakan mencengkeram dengan kedua tangannya, beberapa bilah tipis dan panjang yang menyerupai daun anyaman muncul di antara jari-jarinya. Namun, tepat ketika dia hendak memasukkan pedang ini ke dalam dantiannya sendiri, cahaya spiritual tiba-tiba melintas di kejauhan, dan sebuah bola cahaya raksasa muncul sebelum meluncur ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Hati lelaki tua itu tersentak ketika dia buru-buru menghentikan apa yang dia lakukan dan berbalik ke arah itu. Di dalam bola cahaya kuning ada sebuah bahtera terbang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki, dan itu jelas bukan harta terbang yang bisa dimiliki oleh makhluk jahat biasa. Di bagian depan bahtera berdiri beberapa orang, yang sedang menilai 7 petarung dari jauh. Mata lelaki tua itu langsung berbinar gembira saat melihat bahtera raksasa ini. "Itu Vas Yellow Wood Ark milik keluarga kita. Mungkinkah senior keluarga kita baru saja kembali dari dataran?" Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan juga, dan 2 pria berjubah kuning lainnya juga melihat dengan gembira, sementara 4 makhluk jahat berjubah putih jauh lebih tidak gembira. Setelah hanya beberapa kilatan, bahtera raksasa muncul di udara di atas 7 makhluk jahat sebelum berhenti. Segera setelah itu, suara wanita yang dingin terdengar.
Bukankah kamu tiga bersaudara dari keluarga paman kesembilanku? Mengapa kamu melawan orang-orang dari keluarga Ning ini? Orang yang berbicara tidak lain adalah Bai Yunxin, dan dia ditemani di depan bahtera oleh kedua saudara laki-lakinya dan Han Li. Setelah beberapa bulan perjalanan tanpa henti, mereka akhirnya mencapai perbatasan dataran dan menemukan makhluk jahat yang sedang bertarung ini. Bai Yunxin segera mengidentifikasi ketiga pria jahat berjubah putih itu, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Kegembiraan pria tua berambut panjang semakin terasa saat melihat Bai Yunxin, dan dia buru-buru menjawab, Junior Bai Ming memberi hormat kepada seniornya. Anggota keluarga Ning ini mencoba untuk mengambil Golden Dawn Mouse yang kita terbunuh, tolong berdiri untuk kami, senior. Oh, Golden Dawn Mouse cukup langka, itu adalah keberuntungan yang cemerlang bahwa kamu dapat memburu satu di perbatasan dataran ini. Binatang ini dibunuh oleh juniorku, jadi apa hakmu untuk mencoba dan mengambilnya? Kesal. Bai Yunxin berkata dengan suara dingin saat dia berbalik ke arah empat pria jahat berjubah putih. Mereka berempat secara alami sangat marah setelah mendengar ini, dan pemuda yang telah melepaskan singa iblis berkepala dua itu membuka mulutnya untuk mencoba dan berdebat, tetapi salah satu temannya segera membekap mulutnya untuk menghentikannya. Setelah itu, mereka menyeretnya dan langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Bai Yunxin tidak menghiraukan ini, dan dia menoleh ke Han Li sambil tersenyum sambil berkata, maaf kamu harus melihat itu, saudara Han, itu hanya konflik di antara beberapa junior. Mengingat kita sudah mencapai perbatasan dataran, kita tidak jauh dari Illusion Night City. Illusion Night City terletak di antara dataran dan gurun Illusion Hall, jadi kita harus tiba kembali di kota sekitar sebulan. Begitu, tapi selain dari Illusion Night City, aku juga sangat tertarik dengan Illusion Hall Desert, ku dengar itu salah satu daerah terlarang paling terkenal di alam suci kita, jawab Han Li dengan senyum tenang. Bai Yunxin agak terkejut mendengar ini, tetapi dia memasang senyum yang sedikit menggoda, dan menjawab, hehe, saya tidak berpikir bahwa Anda akan tertarik dengan gurun Hall Ilusi, saudara Han. Itu memang akan sangat berbahaya bagi orang-orang di luar Illusion Night City untuk menjelajah ke padang pasir, tetapi jika Anda tertarik, saya dapat memberi tahu Anda tentang hal itu secara lebih rinci selama sisa perjalanan kita. Itu akan bagus, Han Li juga menjawab sambil tersenyum. Dengan demikian, bahtera raksasa terus maju, dan Han Li serta Bai Yunxin berjalan menuju kabin tamu bahtera. Sementara itu, Bai Yin dan Bai Ying bertukar senyum penuh pengertian saat melihat ini. Adapun pria tua berambut panjang, dia membungkuk ke arah bahtera raksasa sebelum turun ke tanah bersama teman-temannya dan mulai membedah bangkai Golden Dawn Mouse. Adapun apakah mereka telah membunuh binatang itu atau mencuri mangsa dari empat anggota keluarga Ning, itu tidak lagi penting.